Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pertandingan bola voli Agustusan antar desa di Kecamatan Jatinunggal, Sumedang, ricuh. Polisi lepaskan tembakan peringatan. Seorang pria yang diduga penagih utang babak belur dianiaya sekelompok massa ormas di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kota Bandung yang jadi tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis. Seorang pria yang diduga penagih utang babak belur dianiaya sekelompok massa ormas di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Selain korban, seorang polisi juga ikut terluka ketika berusaha melerai keributan. Massa dari ormas tiba-tiba menyerang sejumlah pemuda di pinggir jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jumat sore. Keributan di depan kantor Samsat Cimareme makin memanas saat seorang pria yang diduga penagih utang menjadi sasaran amuk massa hingga korban babak belur. Selain korban, seorang polisi juga terluka lantaran berusaha melerai keributan. Cuman ada pemukulan di depan, yang saya melerai, tidak menjadi orang, tapi ada sedikit insiden lah. Bapak dipukul berapa orang Pak yang mukul? Yang kepukul mungkin satu orang. Satu orang. Kena bagian apa Pak? Kena. Tujuannya sih mau memisah aja ya Pak ya? Motif keributan masih diselidiki. Diduga ormas dari Kabupaten Cianjur tak terima dengan perlakuan penagih utang yang menarik kendaraan milik anggota mereka. Pertikaian akhirnya mereda setelah sejumlah anggota Resmob Polres Cimahi tiba di lokasi kejadian dan menciduk sejumlah orang yang diduga terlibat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Tim Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta menangkap 2 pembegal motor yang beraksi di Jalan Protokol Kabupaten Purwakarta. Kedua pelaku merampas motor korban dengan berpura-pura sebagai penagih utang. Usai mendapatkan laporan korban, polisi langsung mengejar 2 pelaku begal. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap 2 pelaku. 2 pelaku, Jamie Parlindungan 46 tahun dan Bobi 31 tahun dibekuk di wilayah Purwakarta Kota. Sebelumnya, mereka merampas sepeda motor korban saat melintas di wilayah Sadang, Purwakarta. Saat beraksi, kedua pelaku mengaku sebagai debt collector perusahaan leasing dan memaksa korban menyerahkan motor miliknya dengan tuduhan menunggak angsuran. Akibat diintimidasi, korban hanya bisa pasrah saat motornya dirampas. Atas nama saudara Rizky sedang melintas di sekitaran Sadang. Kemudian dari belakang dia dipepet oleh satu kendaraan yang berisi oleh 2 orang, inisial JP dan BBL, yang mengatasnamakan salah satu leasing di Purwakarta, menghentikan korban kemudian merampas motor daripada pelaku. Kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan sekarang posisi perkara sedang kita kembangkan. Apakah dia melakukan hal tersebut lebih dari 1 kali atau tidak. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sepeda motor korban dan sepeda motor yang dipakai pelaku untuk beraksi. Kedua pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Yenal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kota Bandung yang jadi tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis. Mirisnya, di antara 3 pelaku yang ditangkap, seorang diantaranya masih berstatus sebagai mahasiswa. Rombongan polisi dari Sat Narkoba Polres Cimahi memadati gang sempit di perumahan padat penduduk di kawasan Lui Anyar, Kota Bandung. Polisi bersenjata lengkap itu menggerebek sebuah rumah kontrakan yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Polisi menyita barang bukti 585,6 gram tembakau sintetis dan 95 botol cairan rokok elektrik yang telah dicampur dengan narkoba senilai miliaran rupiah. Berawal dari penangkapan seseorang yang berinisial AF
di wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dikembangkan. Setelah dikembangkan, didapatlah 2 tersangka lainnya atas nama YP dan SS di tempat ini. Mirisnya, di antara 3 pelaku yang ditangkap, seorang di antaranya masih berstatus mahasiswa. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu, puluhan pengedar dan pengguna narkoba di Kabupaten Cianjur dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Cianjur. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu, ganja, serta obat keras terbatas. 47 pengedar dan pengguna narkoba ditangkap Satres Narkoba Polres Cianjur dalam kurun waktu 17 hari di sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur. Para pelaku ditangkap dalam razia rutinan juga dalam proses gelar operasi antik lodaya tahun 2024. Dengan kasus narkoba jenis sabu-sabu, ganja, serta penyalahgunaan obat keras terbatas. Dari 47 pelaku yang ditangkap, diantaranya terdapat residivis dengan kasus yang sama. Modus peredarannya, pengedar narkoba sabu-sabu dan ganja melakukan transaksi dengan sistem tempel tanpa transaksi secara langsung. Polisi menyita sejumlah barang bukti sabu-sabu seberat 150,72 gram, ganja 85,9 gram, serta 360.553 butir obat keras terbatas. Dari hasil kegiatan operasi antik telah diamankan sebanyak 18 tersangka dan total laporan sebanyak 31 laporan polisi, di mana juga ini dalam rangka digabungan sebanyak 47 orang. Namun untuk operasi antiknya tadi berhasil diamankan 18 orang. Namun secara keseluruhan ini untuk tersangka total sebanyak 47 orang. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dalam penyalahgunaan obat keras terbatas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau seumur hidup. Rindra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang anak di Kabupaten Karawang tega mengakhiri hidup ayah tirinya karena tersinggung saat dinasihati. Setelah diotopsi di rumah sakit, jenazah sang ayah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Suasana haru mewarnai pemakaman korban. Durahim, 60 tahun warga Dusun Kerajaan, Desa Kertasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, tewas setelah cekcok dengan anak tirinya. Usai dia meminta sang anak ikut bekerja dengannya. Diduga lantaran tersinggung dengan perkataan sang ayah, sang anak kemudian menganiaya korban menggunakan linggis. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun naas korban meninggal dalam perjalanan. Jumat 9 Agustus 2024 setelah diotopsi di rumah sakit, jenazah Durahim dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Waktu dulu kan emang si pelaku itu ya sempat emang dia bikin status dari WA, bahkan mau pengancaman, seolah-olah awas kapan-kapan gak ada yang dibunuh katanya gitu kan. Ya sama saya di komen, bahkan sama saya disamperin tuh orangnya ke ibunya juga. Ini si pelaku kan namanya si Yosep. Itu Yosep emang kenapa? Ada permasalahan gimana? Ya ngomongnya sama bibi juga nggak pada ngomong katanya, nggak pada nanya. Yang intinya terjadi percekcokan, tidak ada bisa menghalang-halangi, intinya terjadi ya penganiayaan oleh saudara Yosep kepada korban saudara Rohim yang dipukul kepala bagian belakang oleh benda berupa linggis. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang langsung kabur setelah menghabisi nyawa korban. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. 9 mobil travel gelap disita Satlantas Polres Garut. Penindakan dilakukan menyusul aksi protes sopir angkutan umum beberapa waktu lalu yang mengeluh turunnya pendapatan setelah ada travel gelap.
Puluhan sopir angkutan mikrobus protes karena merasa dirugikan dengan keberadaan travel gelap. Bahkan penurunan pendapatan hingga di bawah 50%. Karena banyak penumpang memilih travel gelap dengan fasilitas dijemput hingga ke tempat tinggalnya. Merespon hal itu, jajaran Satlantas Polres Garut merazia travel gelap yang menggunakan plat nomor kendaraan pribadi. Selain tidak memiliki izin angkutan, travel gelap ini diketahui kerap mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Kendaraan travel gelap, kami melakukan ini berdasarkan pengaduan daripada masyarakat, khususnya pengemudi elep di jalur selatan, di mana banyaknya atau marak kendaraan yang membawa orang tanpa izin trayek. Oleh karena itu, berdasarkan dari pengaduan tersebut, dan waktu itu dilaksanakan audiensi juga di Polsek Cikajang, dan kita dari Satlantas Polres Garut pada kesempatan ini menyampaikan sudah ada 9 kendaraan yang kami amankan di Polres Garut ini.